Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pernah nggak kalian itu melihat ada sebuah antrian atau kumpulan orang-orang yang mengantri di suatu minimarket ataupun layanan-layanan yang lainnya? Pasti kalian melihat kumpulan orang-orang itu sedang mengantri untuk mencapai suatu urusan tertentu. Mereka akan keluar satu persatu apabila urusannya sudah selesai. Contohnya, kalau kalian membeli barang di minimarket, siapa yang membeli duluan atau yang antrian di barisan paling depan, dia akan dilayani terlebih dahulu. Dan yang paling belakang dia akan dilayani belakangan teman-teman. Gimana dong kalau antriannya penuh? Orang yang akan mengantri harus menunggu orang yang paling depan itu keluar terlebih dahulu. Baru dia bisa masuk ke antrian tersebut karena antriannya sudah penuh kayak gitu. Selain di minimarket itu, banyak sekali layanan-layanan yang lainnya yang menggunakan konsep dari antrian ini teman-teman. Tentunya untuk menyelesaikan suatu masalah. Di dalam pemrograman, kita juga bisa memanfaatkan konsep dari antrian ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahkan kita juga bisa memanfaatkan ini untuk konsep dari sebuah program teman-teman. Dan yang akan kita bahas kali ini, ya betul sekali teman-teman, queue atau antrian. Gimana konsepnya? Simak videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu teman-teman apa itu queue atau antrian ya di dalam pemrograman C++ itu seperti apa konsepnya. Ya, jadi di sini saya bisa menjabarkan kalau queue ini adalah kumpulan data dengan konsep perubahan FIFO atau kepanjangan dari first in, first out. Sesuai dengan konsep tadi antrian orang yang sedang mengantri dalam membeli barang di supermarket ya teman-teman. First in, jadi dia yang masuk duluan atau dia yang mengantri paling depan, dia akan first out. Dia akan keluar duluan atau akan selesai pelayanannya duluan. Ya, jadi di sini saya punya ilustrasi. Kalau di sini ada beberapa kumpulan data ya atau kumpulan objek berupa kotak-kotak warna biru. Queue itu cuma punya satu sisi yang digunakan untuk menginputkan data. Atau kalau di dalam antrian di kehidupan nyata itu adalah pintu masuknya. Jadi pintu masuknya hanya satu dan pintu keluarnya hanya satu teman-teman. Jadi semisal kita mau antri nih teman-teman, kita lewatnya di sini. Kalau kita sudah selesai antri dan urusannya sudah selesai, kita akan keluar lewat sini. Ya, keluarnya lewat yang merah ini teman-teman. Biar kita nanti nggak berbayang-bayang terlalu jauh ya teman-teman. Di sini saya punya sebuah konsep atau ilustrasi sederhana. Semisal nih, tadi contohnya minimarket. Di sini saya contohkan kalau kita mau mengantri ke ATM. Jadi ATM ini kita bisa mengantri dari sini, dari ATM ini sampai garis atau ini ya, ada palangan di sini. Jadi kalau ternyata di sini antriannya sudah penuh, nggak bisa memuat orang lagi, orang yang mau antri selanjutnya dia harus menunggu ada orang yang keluar dari antrian itu, teman-teman. Ya contohnya di sini semisal ada antrian sebanyak berapa orang ini? 5 ya. Jadi antriannya itu cuma muat 5 orang untuk melakukan transaksi di mesin ATM itu. Dia yang paling duluan antri atau dia yang paling depan di sini disimbolkan dengan si ibu-ibu atau mbak-mbak ya ini di depan sini. Dia akan melakukan transaksi atau menggunakan si mesin ATM ini duluan. Dan si mas-mas baju merah ini dia akan belakangan dapat gilirannya ya. Soalnya dia masuknya paling akhir. Ya, di sini konsep FIFO-nya kelihatan. First in, first out. Dia yang antri duluan, dia yang keluar duluan. Nah, di sini ilustrasinya kalau yang paling depan atau yang first in dia sudah selesai melakukan transaksi, dia akan keluar duluan dan di belakangnya kita bisa mengisi antrian lagi. Dan di sini ada mas-mas yang bajunya ungu. Ya, sekarang Mas Brewok ini di paling depan ya karena dia sekarang antriannya paling duluan ya, teman-teman. Kalau dia sudah selesai, maka dia akan keluar terus di belakang sendiri bisa kita isi dengan antrian lagi. Nah, inilah konsep dari queue itu, teman-teman ya. Antrian saya rasa cukup paham ya, teman-teman. Karena di kehidupan sehari-hari itu sudah banyak sekali kita temui antrian-antrian seperti ini. Contohnya tadi di minimarket, terus di sini ada mesin ATM, ada juga di rumah sakit ya yang memanfaatkan konsep queue ini. Gimana dong kalau antriannya kosong? Ya udah kosong-kosong aja ya. Jadi nggak ada yang keluar. Ya, jadi kalau ada yang masuk baru nanti akan ada antriannya lagi. Dan konsepnya seperti yang tadi teman-teman, sama ya. Jadi seperti itu untuk ilustrasinya. Nah mungkin itu untuk ilustrasinya, mudah banget ya teman-teman ternyata untuk queue ini. Jadi sebelum kita nanti implementasikan konsep queue yang sudah kita pahami tadi, antrian ya, kita harus paham dulu proses apa aja yang ada di dalam queue. Ya, jadi di sini ada beberapa istilah yang bisa kita pelajari dari konsep queue itu. Yang pertama ada enqueue.
Jadi NQ ini sama kayak inputan data ya teman-teman. Jadi dia adalah data yang masuk atau objek yang masuk atau proses masuknya sesuatu ke dalam antrian. Terus selanjutnya ada proses dequeue. Kalau NQ itu masuk, kalau dequeue dia keluar atau kita mengambil data dari queue atau kita mengeluarkan data dari antrian kayak gitu. Selanjutnya kita ada is empty untuk mendeteksi apakah antrian itu sekarang kosong. Terus selanjutnya ada is full atau yang akan kita gunakan untuk mendeteksi apakah antrian itu sekarang full atau penuh ya. Selanjutnya ada view ya atau menampilkan data atau melihat antriannya sekarang itu sejauh mana, siapa aja yang mengantri, data apa aja yang sedang berada dalam antrian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemrogramannya. Di sini saya menggunakan compiler Dev C++. Nah, kita tahu tadi teman-teman, kita akan punya dua proses utama ya. Yang pertama itu enqueue, yang kedua itu ada dequeue. Ya, jadi penginputan data atau memasukkan data ke dalam antrian, dan yang kedua nanti kita mengeluarkan data dari antrian. Oh iya, sebelumnya kita juga punya kapasitas ya. Jadi sebelum memasukkan data, kita harus ngecek dulu apakah kapasitasnya penuh apa belum. Kalau kapasitasnya penuh berarti kita nggak bisa memasukkan sesuatu ke dalam antrian gitu. Jadi di sini kita akan coba berikan kapasitas di dalam queue kita. Pelan-pelan teman-teman ya, kita coba ulas satu persatu. Nah, di sini saya nggak akan mendeklarasikan seperti biasa. Saya akan memanfaatkan yang namanya define. Ya, kenapa define? Karena untuk kapasitasnya nanti kita akan buat fix. Jadi kapasitasnya ya udah segitu. Nggak akan kita otak-atik jumlah data yang ada di dalamnya. Maksimal sekian ya sekian. Ya, sesuai dengan antrian yang ada tadi, saya akan gunakan namanya adalah maksimal dan nilainya itu adalah 5. Jadi kapasitas dari queue atau antriannya itu cuma 5 data teman-teman. Jadi nanti kita akan ngecek. Kalau dia penuh berarti kita nggak bisa memasukkan data kayak gitu. Ya, berarti sekarang kita akan buat sebuah array ya. Jadi queue-nya saya menggunakan array satu dimensi dulu ya teman-teman. Saya kasih tipe data string dan namanya adalah data. Kapasitasnya sesuai dengan maksimalnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan juga buat sebuah variabel untuk mendeteksi saat ini datanya itu nyampe mana, teman-teman. Jadi dari 5 kapasitas itu kita sekarang memiliki sisa berapa. Ya, jadi kita harus tahu posisi saat ini datanya itu berada di urutan berapa gitu. Saya akan gunakan nama top. Dan saya deklarasikan saat ini dia adalah 0. Nah, kita akan cek bareng-bareng apakah max ini sudah terdeteksi, teman-teman. Apakah datanya sudah tersimpan di program. Saya akan cout variabel max yang sudah kita define-kan di atas. Nah, kalau sudah di sini saya akan coba jalankan, teman-teman. Apakah max kita itu sudah terdeteksi dengan programnya gitu. Ada ternyata di sini 5 sudah bisa kita tampilkan. Berarti untuk max ini sudah bisa kita manfaatkan sebagai kapasitas dari array yang kita punya. Oke, sekarang kita akan buat menunya, teman-teman. Saya akan buat 2 menu utama. Dan menunya ini nanti saya akan buat satu baris aja. Ya, jadi di sini ada tulisan menu utama. Saya akan pakai escape sequence aja ya. Menu yang pertama ini nanti namanya adalah enqueue. Oke. Untuk yang kedua namanya ini nanti adalah dequeue. Nah, terus di bawahnya nanti kita akan kasih tulisan pilihan. Nah, jadi kita akan menginputkan, teman-teman. Kita akan memilih proses yang mana, enqueue atau dequeue. Kalau enqueue kita akan menambahkan data, kalau dequeue kita akan mengeluarkan data kayak gitu. Nah, berarti otomatis kita di sini perlu sebuah variabel. Karena pilihannya 1 dan 2, berarti integer di sini namanya saya kasih pil gitu aja. Dan di bawahnya sini saya akan c-in terhadap variabel pil. Oke, sekarang pemilihan menu kita sudah beres. Nah, apa yang akan kita, semisal nih, kita milih enqueue, berarti kita akan menambahkan data. Apa yang akan kita tambahkan? Nah, berarti kita perlu sebuah wadah sementara untuk menyimpan isi yang akan kita tambahkan ke antrian. Saya pengen nanti semisal karakter ya, atau kata-kata lah yang bisa kita inputkan. Berarti di sini saya buat variabel tipe datanya string. Namanya isi. Oke. Nah, karena udah seperti ini, sekarang di bawah saya akan buat apa ini namanya, teman-teman? Kontrol ya. Sistem kontrolnya saya akan menggunakan if ya. Jadi jika si variabel pilihan itu nilainya 1, sebenarnya switch case juga bisa, tapi saya pakai if else aja deh. Terlanjur ya. Jika pilihannya adalah 2,
Nah, untuk sementara di sini pil kalau satu di sini kita see out dulu untuk mendeteksi apakah percabangan kita udah berhasil, berarti NQ. Terus untuk yang di hue kita akan see out. Apa ini? Di hue. Kita inline, sebenarnya nggak usah inline, nggak masalah sih teman-teman ya. Kita coba dulu ya, struktur kendalinya kita udah beres belum? Kita udah bisa membedakan pilihan 1 dan 2 atau belum? Oke, di sini menunya udah muncul ya teman-teman. Coba saya pilih 1. Ya, dia tulisannya NHue udah beres. Sekarang kita jalankan sekali lagi. Coba saya pilih 2, apakah dia sudah muncul di hue? Ya udah beres ya teman-teman. Jadi struktur kontrol kendalinya udah beres. Tapi ini kan kita kalau ingin menjalankan lagi harus menyelesaikan programnya dulu, terus kita compile and run lagi. Biar kita seperti looping ya pada umumnya ya. Di sini saya akan menggunakan konsep goto teman-teman. Jadi untuk programnya ini saya akan buat sebuah subprogram di dalam main, namanya adalah hue. Tulisannya strukturnya seperti ini. Terus kita berikan titik 2. Untuk semua yang berada di dalamnya ini, kita akan masukkan ke dalam subprogram hue ini. Nah, ini kita jorokkan ke sebelah kanan, biar kita tahu kalau ternyata itu adalah milik dari hue ini. Nah, jadi selesai kita melakukan proses pemilihan sesuatu. Nah, di sini kita akan coba go to hue. Yang di bawah sini juga kayak gitu. Kita go to hue. Ya, jadinya kayak gini ya teman-teman. Ya, jadi nanti setelah proses dari NHue-nya kita akan kembali ke go to hue. Kita akan kembali ke sini lagi dan seterusnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba buat prosesnya. Nah, yang pertama saya akan proses NHue dulu. Di sini saya akan buat sebuah prosedur fungsi ya. Saya akan buat sebuah method. Nah, jadi di sini saya akan buat sebuah method namanya NHue. Nah, terus di atas ini kita akan buat ke atas lagi ya teman-teman. Di bawahnya top sama dengan 0, kita akan buat sebuah method namanya NHue. Jadi void NHue. Ya karena tadi kalau kita ingin menambahkan data, kita harus mengecek dulu ya teman-teman, apakah hue kita itu sekarang sedang penuh atau tidak ya. Karena kita hanya bisa menambahkan data kalau hue kita itu dalam keadaan belum penuh. Ya berarti kita harus buat sebuah deteksi dulu, apakah dia full. Oke, kita akan buat sebuah void, bukan void ya, kita buat sebuah fungsi ya. Namanya is full dan dia tipe datanya adalah boolean. Kalau nilainya true berarti dia sekarang sedang full. Berarti kita nggak bisa menambahkan data. Kalau nilainya false baru kita bisa menambahkan data atau bisa melakukan NHue kayak gitu. Di sini kita berikan if jika si variabel top itu nilainya lebih dari atau sama dengan variabel max, maka kita akan return true. Ya berarti sekarang penuh. Tapi kalau ternyata dia masih di bawahnya ya, masih kurang dari variabel max itu, maka kita akan return false. Gitu ya. Jadi kalau si top ini posisinya sekarang sudah menyamai si max ini, berarti sekarang untuk hue-nya sedang penuh teman-teman. Tapi kalau ternyata enggak, jadi belum menyamai si max, berarti masih bisa kita lakukan input data atau bisa kita lakukan NHue kayak gitu. Nah, di sini baru kita berikan if ya. Selama, nah saya scroll dulu ya, bentar. Yang paling bawah saya enter dulu ya biar nanti enak scrollnya teman-teman. Ya di sini jika tidak is full ya kita berikan tidak is full. Jangan lupa dia adalah method. Jika tidak penuh maka kita bisa menginputkan data teman-teman. Prosesnya di sini saya berikan redaksi dulu. Tulisannya adalah masukkan data. Baru di sini kita in terhadap variabel apa tadi array-nya namanya data. Di mana data di atas ini ya. Ya karena data di luar ya berarti kita bisa panggil di metode apapun. Data keberapa teman-teman? Kita masukkan ke antrian ke top atau posisinya ya kayak gitu.
Kalau data itu sudah masuk di posisi top, maka untuk isi selanjutnya berarti top plus 1. Nah, di sini kita berikan top plus plus. Oke, and hue sudah beres. Nah, gimana kita bisa mengetahui kalau data kita itu masuk ke dalam antrian? Nah, berarti di sini kita akan coba tampilkan ya. Tadi apa nama prosesnya untuk penampilan? Ya, untuk menampilkan tadi namanya adalah view. Berarti saya akan buat void. Namanya kok void ya? Void namanya view. View. Nah, view di sini juga kita akan memanfaatkan is full ya, teman. Oh, bukan is full. Berarti kita menampilkan data ketika antriannya itu ada datanya. Kalau nggak ada datanya, berarti kita nggak menampilkan apapun. Nah, di sini kita perlu operasi lagi. Kalau tadi is full, sekarang kita akan buat bool fungsi is empty. Untuk mendeteksi apakah data yang ada di dalam antrian sekarang kosong atau tidak. Ya, karena untuk menampilkan sesuatu kita harus ada sesuatunya. Kalau nggak ada sesuatunya ngapain kita tampilkan? Kan apa ya? Di sana ada kondisi yang bisa kita penuhi. Berarti di sini if jika si top itu nilainya adalah 0, maka kita akan return true. Jadi kalau top itu nilainya 0, maka dia datanya kosong di antriannya, teman-teman. Tapi else kalau ternyata top itu nggak 0, berarti ada datanya. Kita return false. Berarti sekarang dia nggak kosong kayak gitu. Nah, baru kita manfaatkan di view-nya. Di view kita akan berikan if jika tidak kosong, jika tidak is empty, maka kita akan menampilkan datanya, teman-teman. Di sini saya berikan redaksi dulu. Data antrian. Saya inline biar datanya nanti tampil di bawahnya ya. Nah, kebalik ini, inline. Saya akan menggunakan perulangan loop ya, menggunakan for. Saya buat variabel a. Dia itu mulai dari top dikurangi 1 ya. Kalau sekarang datanya itu adalah 1, berarti kita akan menampilkan array ke 0. Kalian ingat kalau array itu dimulai dari array ke 0. Terus selama variabel a itu masih lebih dari sama dengan 0, maka A akan kita dekrementkan ya. Jadi kita nanti akan menampilkan dari paling belakang nih, teman-teman. Semisal datanya ada 5, berarti array-nya sampai indeks ke-4, iya nggak? Kalau 5 berarti ada indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4. Kita akan menampilkan apa? Di sini saya out. Saya mau menampilkan angka, kalau 5 data berarti 5, 4, 3, 2, 1. Berarti A saya akan tambahkan dengan angka 1 biar nggak ada angka 0-nya nanti. Terus di sini saya berikan titik, spasi ya, terus baru datanya. Saya akan tampilkan data ke berapa? Nah, data ke A. A itu berapa? Ya, A itu adalah top yang ditampilkan dikurangi dengan 1 sehingga nggak ada nanti indeks ke-5 kalau semisal datanya 5. Karena saya ingin menampilkan secara ke bawah ya, berarti di sini saya berikan inline. Oke. Tapi gimana dong kalau ternyata datanya itu kosong? Di sini saya berikan else. Saya akan out kan. Data tidak tersedia atau antrian kosong gitu ya, teman-teman. Kayak gini aja. Saya akan inline. Oke. Nah, tapi saya pengen punya satu kondisi lagi di sini, teman-teman. Jadi jika si antriannya itu penuh, jadi saya akan buat sebuah kondisi jika antriannya itu is full, maka saya akan coba tampilkan tulisannya antrian penuh. Bentar, caps lock-nya nyala. Oke. Biar ada batasnya di sini saya kasih inline sekali lagi lah. Oke, kayak gini teman-teman. Ini apa ya? Ini langkah awal kita dulu ya untuk menampilkan data, terus bisa menambahkan data dan seterusnya. Untuk hapus nanti dulu, untuk di hue ya. Sekarang enhue dulu. Waktunya sekarang kita tata di sini. Sebenarnya sekarang program udah jalan, tapi ada sesuatu yang masih belum pas kalau menurut saya. Coba sekarang kita jalankan. Di sini ngapain ini error? Oh, ini salah ketik ya tadi saya, teman-teman. Di baris berapa ini? Baris 42 di metode enhue. Ketika setelah memasukkan data, tadi saya mencet titik komanya keliru sebelahnya ya, jadinya petik 1.
Kita jalankan, coba ada errornya nggak? Ya di sini juga apa ini? Ya di sini ternyata kita deklarasinya tadi ya, datanya itu A-nya kebanyakan teman-teman. Data ya. Makanya di sini kita menginputkan ke data ke A. Ya di sini ya, dia nggak terdeteksi ya sambil kita belajar troubleshoot. Ini tadi mungkin terlalu semangat kita ngetiknya, bukan kita ya, cuma saya. Ya berarti di atas untuk data ini A-nya satu aja, kita save. Sekarang kita coba jalankan sekali lagi. Oke, udah nggak ada error ya teman-teman. Coba kita pilih satu. And hue ya, di sini tampil tulisan terus kita disuruh masukkan data. Semisal datanya tahu. Oke, datanya sudah masuk, tapi kita nggak tahu apakah data itu sudah berada di dalam array atau belum. Padahal kita tadi sudah punya method view, berarti harus kita panggil teman-teman. Nah, saya akan coba panggil di main ya. Jadi di atasnya penampilan menu ya, menu itu kita akan coba tampilkan data yang tersimpan. Ya, di sini untuk view, saya akan panggil di sini. Coba kita jalankan. Ketika program pertama kali kita jalankan, datanya akan muncul. Kalau antriannya kosong, ya udah di sini tampilkan antrian kosong. Misal saya tambahkan ya, datanya tahu. Ya, data antriannya muncul di sini tahu. Ya. Misal saya tambahkan lagi, namanya tempe. Ya di sini muncul tempe di atas, tahu di bawahnya. Nah tapi ini kayak ada historinya di atasnya teman-teman. Jadinya nanti programnya bakal panjang sekali di CMD-nya. Gimana caranya biar nggak seperti ini? Kita kan udah belajar tentang sistem CLS ya. Berarti kita manfaatkan aja untuk si sistem CLS teman-teman. Biar ini agak rapi dikit lah. Di program subprogram Hue ini saya akan berikan sistem CLS sebelum kita menampilkan sesuatu. Parameternya adalah CLS. Nah tapi ingat, ini cuma ada di Windows aja teman-teman. Kalau kalian pengguna Linux dan Mac OS ataupun yang lainnya, silahkan kalian searching ya. Ini saya menggunakan Windows soalnya teman-teman. Kalau udah sekarang di ini, pil saya juga akan coba ngasih sistem CLS. Titik komanya biar gak error nanti ya. Ya mungkin si outnya ini saya komen aja ya, mungkin ini nanti nggak kepake teman-teman. Kalau sudah silakan di compile and run. Ya, lihat teman-teman, sekarang biasanya ini harusnya dia programnya lebih rapi daripada yang tadi. Coba saya tambahkan data. Ya, masukkan data, menu utamanya hilang, kita memasukkan data semisal tahu. Ya, bersih ya teman-teman. Kalau kita tambahkan lagi tempe. Oke. Datanya lebih rapi. Ya, jadi yang terakhir masuk itu berada di atas, teman-teman. Yang pertama masuk berada di paling bawah. Nah itu nanti yang akan kita hapus duluan. Kalau semisal ingin mengeluarkan data dari antrian ini, tahu dan tempe, karena tahu masuk duluan, nanti tahu keluar duluan. Tempe keluar belakangan kayak gitu. Kalau saya tambahkan lagi sampai penuh, siapa? Jangan tahu, tempe, terus apa lagi? Kerupuk. Kita tambahkan lagi siomay. Kita tambah lagi sambal. Ya hanya besar nggak masalah. Oke, sekarang di sini ada tulisan kalau antrian sekarang penuh. Karena kapasitas kita tadi 5, maka kalau datanya ada 5, di sini antrian penuh. Kalau kita tambahkan lagi udah nggak bisa. Oke. Ya udah gitu aja teman-teman. Sekarang kita akan proses DHU-nya. Ya DHU-nya belum bisa ya. Dia cuma tampil gitu aja karena kita berikan goto tadi di bawahnya. Jadi dia langsung pergi ke menu utama. Oke. Sekarang kita akan coba proses DHU-nya. Kalau NHU udah beres, sekarang kita buat method DHU. Kalau kalian ingat, kita bisa mengeluarkan data kalau di dalam antrian itu ada datanya. Kalau nggak ada datanya, kita nggak usah mengeluarkan data. Kayak gitu kan konsepnya. Kalau nggak ada isinya, apa yang kita keluarkan kayak gitu. Nggak ada antrian, ngapain kita keluarkan? Berarti di sini kita akan memberikan kondisi jika antrian itu tidak is empty. Jangan lupa dia adalah method, berarti harus kurung buka kurung tutup. Kita akan for dulu. Intinya saya akan menggeser data yang antrian belakangan atau semisal nih, saya punya 2 data nih. Data pertama akan kita hapus, data kedua saya akan geser ke data ke-1. Dan jumlah datanya sekarang tinggal 1 kayak gitu.
Ya berarti di sini saya akan buat variabel A, kita mulai dari 0 dan A itu kurang dari top. Karena dia mulai dari indeks ke 0, maka topnya saya kurangi 1. Terus top selama A selama perulangan kita akan incrementkan. Ya, apa yang terjadi di dalam perulangannya itu teman-teman? Saya akan menggeser data ke A atau semisal data ke 0 ya. Itu saya akan berikan data 0 plus 1. Ya karena data ke 0 sekarang nggak perlu nih teman-teman. Nah berarti data ke A itu adalah data ke A ditambah dengan 1. Itu. Kalau proses penukaran atau pemindahan datanya udah beres, si top atau posisinya akan kita dekremenkan gitu. Nah, cuma gini aja teman-teman, beres gitu. Ya kalau sudah sekarang kita akan masukkan metodenya ke dalam main program kita. Si outnya akan saya hapus. Bukan saya hapus, saya komen aja ya buat sejarah kita teman-teman. Dan di sini saya kasih sistem dalam kurung CLS. Untuk parameternya, terus programnya namanya DHue. Karena dia adalah method, ada kurung buka, kurung tutup. Kalau sudah, coba kalian compile and run teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada error di sini. Nah, mudah-mudahan ya. Antrian kosong saya akan tambahkan apa dari tahu. Masuk, tambah lagi tempe. Ya, misal 2 nih teman-teman. Ada tahu sama tempe. Tahu masuknya awal, tempe masuknya setelah tahu. Kalau kita hapus data, berarti nanti di angka 1 itu berubah datanya menjadi tempe. Kalau saya DHue, data tahu berubah menjadi tempe, dan yang atas sendiri, yang angka 2 itu sudah nggak ada. Karena jumlah datanya sekarang cuma 1, indeksnya adalah indeks ke 0. Ya tempe kayak gitu. Prosesnya kayak gitu. Kalau kita hapus lagi, ya tempe hilang. Coba kita isi sampai penuh. Tahu lagi. Tempe, saya tambah lagi kerupuk, tambah lagi sambal, tambah lagi apa ini, mentega. Antrian sekarang penuh teman-teman. Kalau saya keluarkan data, yang pertama masuk tadi si tahu. Mana ini? Ya 2 ya. Kita DHue, ya tahu hilang. Kalau kita hapus lagi, tempe hilang. Kalau hapus lagi, kerupuk hilang. Hapus lagi, sambal hilang. Mentega hilang. Kalau sudah kosong, kita hapus nggak bisa. Ya karena antriannya kosong kayak gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman. Coba kalian otak-atik programnya. Ada satu PR untuk kalian, sebenarnya simple ya. Untuk proses clear atau menghapus semua data yang ada di dalam antrian. Semisal saya punya tahu, saya punya tempe, dan saya punya kerupuk. Semisal ada menu ya, di sini nomor 3 itu di bawahnya DHue itu ada menu yang namanya clear. Kalau kalian pilih nomor 3, semua data yang ada di sini akan hapus. Seret, hilang semuanya gitu. Ya gimana caranya, silahkan kalian coba-coba ya. Ya mungkin itu pembahasan kita tentang HUE. Semoga bisa bermanfaat. Meskipun durasinya lumayan panjang ya, gak masalah. Yang penting konsepnya HUE bisa kita terapkan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kalau kalian punya gagasan yang lain atau cara yang lain, mungkin bisa lebih simpel daripada cara yang ini, bisa kalian bagi teman-teman, biar kita bisa sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk menggunakan cara yang paling efisien untuk pembahasan HUE ini. Oke, sekian teman-teman pembahasan kali ini, saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.